DV Mania, ikuti kultum jelang maghrib selama bulan Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin. Dipersembahkan oleh Galeri 24. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Beli emas tanpa was-was. Masih bingung punya uang lebih tapi gak tahu harus diapain? Mau invest tapi merasa gak cukup? Tenang, itu bukan akhir dari kehidupan. Galeri 24 solusinya. Gerai emas dan perhiasan Pegadaian yang menyediakan berbagai macam koleksi perhiasan terbaru. Mau beli emas atau perhiasan gak usah bingung lagi sekarang. Mau beli emas batangan mulai dari 0,1 gram sampai 1 kilo ada. Mau beli perhiasan buat orang tua atau buat pacar juga ada. Mulai dari 17 karat sampai 24 karat. Mau custom perhiasan buat nikahan juga siap dibuatin. Sampai berlian di Galeri 24 juga punya. Tinggal kunjungi saja Gerai Emas dan Perhiasan Galeri 24. Outlet gerai emas dan perhiasan Galeri 24 tersebar di seluruh Indonesia. Mau online juga bisa, tinggal download di aplikasi Galeri 24 Mobile Apps di Play Store dan App Store. Bisa juga melalui web di www.kataloggaleri24.com. Langsung klik, langsung sampai ke tangan Anda. Dengan jaminan jual kembali di outlet Galeri 24 di seluruh Indonesia. Galeri 24, beli emas tanpa was-was. Di Galeri 24. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Sahabat-sahabatku kaum muslimin dimanapun berada, belajar dari sikap orang lain. Apa yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Selalu sudah ada tujuan yang Allah berikan buat kita. Maka wahyu pertama yang diturunkan Allah adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Bacalah agar kita selalu berpikir apa yang terjadi di sekitar kita. Itu menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Apa yang terjadi, yang kita anggap baik atau buruk, itu harusnya menjadi pembelajaran bagaimana cara kita menyikapi semua itu. Termasuk dalam cara kita menyikapi sikap bermacam-macam orang terhadap kita, atau sikap bermacam-macam orang pada saat dia bergaul dengan orang lain. Kadang-kadang kita sebel benar kalau ada orang yang kelihatannya sombong sekali, kelihatannya berperilaku buruk di hadapan kita. Kesel sekali rasanya. Nah, kalau kita kesel, kalau kita marah, pertanyaannya kemudian, apa yang bisa kita lakukan dengan hal itu? Kalau marah itu, misalnya ya, kita ada teman kita itu sombong sekali dengan kita, teman kita bahkan kadang-kadang menzolimi kita, teman kita kadang-kadang menusuk dari belakang, mengkhianati apa yang sudah kita sepakati bersama. Apa yang menjadi perasaan kita? Kita marah, meluapkan emosi, membanting barang-barang, atau apa? Ini adalah cara kita merespon terhadap sesuatu, akan sangat menentukan apakah kita bisa mengendalikan diri kita atau tidak. Kalau kita terbawa dengan kemarahan kita, maka marah itu akan membelenggu diri kita. Marah itu akan mengikat kita. Lalu kemudian kemarahan itu menjadi dendam yang membara, yang terus ada dalam diri kita, yang akhirnya kemudian kita membuat sakit. Kadang-kadang yang akhirnya seringkali itu malah membuat kita menyakiti diri sendiri. Pikiran-pikiran itu secara tidak sadar menggerogoti bagian-bagian dalam diri kita, yang akhirnya membuat kita sakit. Lalu bagaimana dong, Ustadz Akbar, bagaimana kita menghadapi situasi semacam itu? Respon kita akan sangat menentukan terhadap sikap orang lain seperti itu. Yang harus
kita sadari bersama, apa yang terjadi di depan kita itu Allah udah izinkan. Untuk apa? Menjadi pembelajaran buat kita. Apapun sikap orang terhadap kita, yang pertama harus kita lakukanlah introspeksi diri. Karena tidak ada satupun peristiwa yang tidak ada kaitannya. Apalagi kalau sudah kita dekat, suami, istri, anak, bapak, itu apa yang terjadi dengan istri kita, itu selalu ada andil kita, bukan hanya kesalahan dia. Apa yang terjadi pada suami kita, itu selalu ada kesalahan kita juga. Tidak semata-mata kesalahan dia. Jadi ada selalu tarik-menarik, timbal balik seperti itu. Maka apapun sikap orang terhadap kita, introspeksi dirilah kita. Bisa jadi kita yang salah. Bisa jadi kita yang salah. Bisa jadi ada kesalahan yang kita lakukan. Kalau kita introspeksi diri seperti itu, akan membuat sikap orang juga berbeda terhadap kita. Jadi mulailah dengan mengintrospeksi diri. Yang kedua, terhadap sikap orang lain, belajarlah. Kalau sikap orang itu baik terhadap kita, maka kita belajar bagaimana kita meniru sikap itu. Ada orang yang dermawan, yang sering memberi makanan, gitu ya. Kalau kemana-mana pulang, kasih oleh-oleh. Nah itu kita ikuti, sikap itu, sikap kebaikan itu kita tiru. Kita contoh, sehingga apa? Kita itu bagaimana caranya agar bisa lebih baik daripada dia. Lalu kalau ada orang yang bersikap buruk terhadap kita, itu kita jadikan sebagai sebuah pelajaran. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah kasih tahu saya bagaimana sebenarnya orang itu, sehingga saya bisa lebih hati-hati. Ya Allah, terima kasih Engkau sudah kasih tahu saya bahwa sikap seperti itu tidak baik. Maka saya akan belajar bagaimana saya tidak menjadi orang seperti itu. Jadi kita belajar dari keburukan orang. Untuk apa? Untuk kita belajar menjadi lebih baik. Sikap kita menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, kalau kita ingin orang lain berbuat sesuatu seperti apa yang kita inginkan, kita sendiri terlebih dahulu yang harus memulai. Kalau kita ingin orang lain senyum sama kita, kita dahulu yang harus senyum kepada mereka. Kalau kita ingin orang lain sayang sama kita, kita terlebih dahulu yang harus sayang sama dia. Kalau kita ingin orang lain cinta sama kita, kita terlebih dahulu yang harus cinta sama dia. Semakin besar cinta kita, akan selalu ada timbal baliknya. Dan kebaikan dan keburukan itu akan menular. Kalau kita berperilaku buruk, orang-orang di sekitar kita juga akan berperilaku buruk. Kalau kita berperilaku baik, orang-orang di sekitar kita juga akan berperilaku baik. Barakallahu fikum wa fina jami'an. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita ikuti Kultum Ramadan bersama Ustadz Akbar Zainuddin yang dipersembahkan oleh di Galeri 24. Galeri 24. Galeri 24. Beli emas tanpa was-was.